Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Evia Alia Izia dari kelas Supervisi Pendidikan D akan sedikit menjelaskan tentang materi pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh seseorang atau seorang supervisor kepada guru dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya, terutama kemampuan mengajar. Yang pertama yaitu pendekatan supervisi pendidikan. Nah, langsung saja secara etimologi, pendekatan memiliki arti usaha mendekati, sedangkan supervisi pendidikan secara terminologi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk membantu personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, di sini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan supervisi yang populer dikenal dengan pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, pendekatan kolaboratif, pendekatan saintifik, pendekatan artistik, dan juga pendekatan klinis. Nah, dari masing-masing pendekatan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau disebut pendekatan direktif. Pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Adapun langkah-langkah pendekatan direktif yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Dan yang kedua yaitu pendekatan non-direktif atau pendekatan tidak langsung. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Nah, jadi pendekatan non-direktif ini adalah kebalikan dari pendekatan direktif. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, di sini pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Dalam pendekatan ini, baik supervisor maupun guru sama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Dan yang keempat yaitu pendekatan saintifik, atau disebut juga pendekatan ilmiah. Dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Artinya memberikan respon atau kekurangan-kekurangan dalam penilaian efektivitas pembelajaran. Dalam pandangan ilmiah ini, pembelajaran dipandang sebagai ilmu atau sains, maka perbaikan pembelajaran dapat dilakukan supervisor dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan artistik. Artistik sendiri adalah kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaian umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif, kecerdikan, pertimbangan, dan keterampilan. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan intuisi, kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan klinis. Supervisi klinis dikembangkan pertama kali berdasarkan gagasan diagnosis dan perlakuan di bidang medis oleh Maurice Chogan dan rekan tahun 1950 di sebuah sekolah laboratorium di Universitas Harvard. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori behavioristik.
Pendekatan klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahap atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Kemudian yang kedua yaitu teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Nah, menurut Pete Sehertian juga menyebutkan beberapa macam teknik supervisi. Menurut beliau, teknik supervisi dibedakan menjadi teknik individu dan teknik kelompok. Baik, yang pertama yaitu teknik individual. Teknik individual maksudnya adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan pada orang-orang tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru atau petugas lainnya yang dirasa memiliki masalah tertentu. Ada beberapa teknik individual yang meliputinya. Yang pertama yaitu teknik kunjungan kelas. Yang dimaksud dengan kunjungan kelas adalah kunjungan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas, baik ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar ataupun ketika kelas sedang kosong. Yang kedua yaitu teknik observasi kelas. Teknik observasi adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Teknik observasi kelas ini dilakukan pada saat guru sedang mengajar. Yang ketiga yaitu teknik percakapan pribadi. Di sini maksudnya yaitu teknik supervisi yang efektif sebab memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kepala sekolah atau pengawas untuk berbicara langsung dengan guru tentang permasalahan yang berkaitan dengan profesional pribadi mereka. Yang keempat yaitu intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik intervisitasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu kepada guru yang lain yang sedang mengajar. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah lain ternama yang maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Yang kelima yaitu penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar atau bacaan terarah. Kemudian yang keenam yaitu menilai diri sendiri. Dalam menilai diri sendiri, guru atau supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu supervisi yang memakai para siswa. Kemudian yang delapan yaitu laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu teknik kelompok. Menurut Ahmad Tembum, seperti yang dikutip oleh Lu'lu' Nur Mufidah tentang teknik kelompok dalam supervisi pendidikan adalah cara melaksanakan supervisi terhadap kelompok orang yang disupervisi. Nah, yang mana orang-orang yang diduga mempunyai masalah yang sama dapat dihadapi secara bersama-sama dalam situasi supervisi oleh supervisor. Teknik supervisi dalam teknik kelompok meliputi yaitu 1. Pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua yaitu panitia penyelenggara. Yang ketiga yaitu rapat guru. Yang keempat tukar-menukar pengalaman atau sharing experience. Kemudian selanjutnya yaitu lokakarya atau workshop. Kemudian yang keenam yaitu panel diskusi. Yang ketujuh yaitu simposium. Yang kedelapan yaitu demonstrasi mengajar. Kemudian yang kesembilan yaitu buletin supervisi. Kemudian yang kesembilan yaitu organisasi profesi. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjalanan sekolah atau field trips. Kemudian selanjutnya yaitu supervisi sebaya. Kemudian pemanfaatan narasumber. Kemudian mengikuti kursus supervisi dengan pemanfaatan alat elektronika. Ada banyak sekali ya teknik kelompok dalam supervisi pendidikan ini. Pemanfaatannya seharus sesuai dengan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.